Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kali ini saya sudah bersama Mas Jeffrey. Jadi dia ini salah satu karyawan dari Dokter Alia THT yang punya podcast ini. Jadi Mas Jeffrey ini bagian yang mengurus beberapa hewan peliharaan dari Bu Dokter ya, ataupun juga Pak Dokter, Dokter Utomo Atmojo. Karena di rumah ini selain banyak sekali hewan-hewan peliharaan, ada juga tumbuhan. Jadi asri banget. Nah, di sini ada tugasnya Mas Jeffrey nih sahabat, yang bagian mengurus kura-kura dan juga kucing milik Bu Dokter. Kita tanya-tanya nih, karena biasanya kalau orang-orang yang melihara hewan itu pasti punya chemistry tersendiri terhadap hewan itu gitu ya. Gimana kalau dengan Mas Jeffrey? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat baik. Sehat ya. Setiap hari bisa ngobrol dengan hewan gitu ya. Karena kan tiap hari merawat hewan. Itu gimana sih perasaannya? Bukan ngobrol sih, lebih tepatnya bahasa tubuh lah gitu. Oh iya benar. Bahasa Itu tubuh. gimana? Ya kadang kucing ini kan banyak bahasa tubuhnya ya. Kalau mau makan atau lapar itu mungkin dia gulung-gulung mengendus-ngendus gitu, ke sini ngelus-ngelus gitu, minta makan itu Mbak biasanya. Oh gitu. Iya. Jadi sudah paham ya bahasa tubuhnya hewan gitu ya, terutama kucing ini. Terutama kucing. Nah, kalau Bu Dokter ini punya kucing jenis apa ya? Kebetulan di sini tuh exotic short hair Mbak. Itu persilangan antara Persia sama kucing Amerika gitu. Oh gitu. Ya kalau Persia kan memang pesek gitu. Iya. Iya. Kalau eksotik shorthairnya itu memang bulu pendeknya gitu kan, dari Amerika emangnya. Gitu. Oh gitu. Jadi ini kayak perkawinan silang ya. Perkawinan silang. Oh, blasteran lah ya. Kucing bule biasanya. Oh, kucing bule. Itu kalau kehidupannya mereka itu seperti apa kalau kucing bule ini? Ya seperti biasa sebenarnya. Ya kayak main-main biasa gitu. Kadang ya tengkar, kadang sama temennya gitu. Padahal ya sama-sama rasnya gitu. Oh gitu. Iya. Jadi di sini itu cuma satu ras aja. Satu ras saja kebetulan. Oh, adanya berapa? 4 ekor. Oh, ada pesek 4. semua. Pesek semua. Iya. Oh, jadi mereka itu bisa main-main sendiri gitu loh sama temennya iya. gitu ya. Kadang bisa kawin sendiri, sama saudaranya sendiri. Oh gitu, iya. Ya nggak apa-apa sih ya kan kalau Nggak hewan apa-apa. ya. Biar nggak terputus lah. Gitu. Oh gitu, oh iya benar-benar. Jadi blasteran sama blasteran nanti hasilnya pun juga pastinya sama iya, gitu ya. Oh nggak iya. memutus keturunan lah beratnya gitu. Biar terus ada keturunannya gitu. Oh oke. Nah selain tadi minta makan gitu, nah terus bahasa-bahasa kucing itu seperti apa sih? Ya mungkin kadang kalau demam gitu Mbak ya, dia tuh diem aja gitu. Itu kan ya kita harus tahu lah, kita perawatnya kita harus tahu gitu. Agaknya kucing ini gimana, jalannya agak reot gitu. Oh kita jadi tahu, gitu. Tiap hari Mas Jeffrey itu maksudnya ya memantau si kucing ini ya? Iya memantau. Gitu. Oh gitu. Terus kalau untuk makan nih, kalau kucing itu biasanya makannya apa saja sih? Pakannya itu ada 2. Yang pertama dry food sama wet food. Kalau dry food itu makanan kering, kalau wet food itu makanan basah. Gitu. Seperti apa itu? Kalau makanan kering itu ya kayak snack gitu, Pak. Kalau manusia itu snack ya. Kalau wet food itu biasanya kalau di manusia itu sarden itu. Oh. Sardennya manusia kan basah gitu kan. Basah. Ya? Kalau manusia kan kadang ikan laut kan ya. Iya. Kalau kucing ini tuna biasanya. Oh tuna. Ada tuna, ada ayam biasanya. Oh gitu. Sardennya kucing. Sardennya kucing. Iya. Agak mahal ya. Lumayan. Mahal juga. Soalnya kan dari kita lihat jenis si kucingnya ini pun juga kan blasteran gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin ya kalau makan istilahnya kayak tongkol dicampurin nasi gitu ya. Nggak mau kebetulan di sini. Nggak mau. Kemarin ada kayak di dapur tuh ada nasi sama ikan itu, dia lewat aja. Oh jadi nggak tertarik ya? Nggak tertarik ya. Oh berarti mungkin dari kecil udah biasa dikasih makanan yang seperti itu gitu ya? Iya dari kecil. Oh ya karena saya nggak punya peliharaan kucing, jadi saya kan nggak tahu gitu ya. Cuma taunya sekedar kalau misalkan kayak kucing-kucing yang di sekitaran, kayak di kampungan gitu kan. Kayaknya kalau ikan asin tongkol mau gitu. Semua mau Mbak. Kalau kampungan itu kucing kampung itu semuanya mau. Nah itu bedanya apa tuh antara kucing kampung sama kucing ras? Ya kalau kucing rumahan itu biasanya perawatannya ekstra gitu Pak. Oh gitu, kenapa? Mungkin ya karena kita harus kasih vitamin tiap
berapa jamnya gitu. Oh gitu. Iya, kalau di kucing liar itu di kampung kan kayak di pasar gitu. Iya. Dia nggak mikirin vitamin, ya ada makanannya untung gitu. Oh iya, benar. Jadi mungkin daya tahan tubuhnya dia lebih strong kuat, ya, lebih kuat di luar gitu. Oh gitu. Nah kalau kucing-kucing yang di sini justru kayak harus ada asupan nutrisinya gitu ya? Harus ada tambahannya gitu, vitamin. Vitamin. Setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali itu harus ada vitamin. Oh gitu. Vitaminnya itu berupa apa? Suntikan atau obat atau? Biasanya sih kayak apa ya, suplemen gitu Pak. Dikasih ke piringnya gitu. Oh gitu. Biar, jadi langsung ya? Biar apa ya? Kadang ada yang buat nafsu makannya kembali lagi. Kalau setelah demam biasanya baru sembuh, kita kasih vitamin lagi biar nafsu makannya balik lagi. Oh gitu. Kalau cara merawatnya si kucing ini gimana? Kan mungkin ada yang bilang kalau kucing takut air, tapi kan harus dimandiin nggak sih? Harus ya. Yang paling bagus itu sih seminggu 2 kali itu paling bagus. Oh. Cuma kalau nggak kotor-kotor banget ya 2 minggu. Tapi kan kalau kucing rumahan kayaknya nggak kotor ya Mas ya? Tetap kotor biasanya. Tetap kotor. Iya. Karena kan di situ ada litter box. Litter box itu buat buang air kecil, buang air besar itu. Kadang kucing itu kalau nggak sadar aja tiba-tiba masuk ke litter box. Oh, jadi itu makanya saatnya dia mandi gitu ya. Saatnya mandi harusnya mandi. Harusnya mandi. Iya. Berarti kayak manusia ya, kayak berarti manusia, ada mandinya gitu. Rewel nggak sih pas kalau dimandiin gitu kucing? Harus, ya biasanya rewel biasanya. harus ngerayu, harus ngebujuk gitu biasanya. Oh, kucing juga minta dirayu ya? Misalnya air hangat gitu. Pakai air hangat gitu. Oh, manja kali ya. Mau kalau air hangat biasanya. Oh, jadi kalau air dingin nggak mau? Nggak mau. Dia kaget mungkin ya. Mungkin. Tapi kalau udah cuacanya panas banget, kasih air dingin nggak apa-apa. Oh gitu, jadi tergantung gitu. Cuaca juga ya? Cuaca juga Mbak. Biasanya kalau abis mandi, kalau anak bayi itu kan langsung tidur. Nah kucing langsung tidur nggak sih? Kalau kucing ya mungkin memang wajib ya dijemur itu sekitar 10-15 menit itu harus dijemur tiap hari gitu. Tiap hari biar dapat sinar matahari. Oh gitu, karena kucing ini kan rumahan ya, adanya di dalam rumah. Gitu. Iya, jadi biar dia melihat dunia luar gitu ya. Kadang kalau setelah mandi itu mungkin saya jemur sampai setengah jam gitu kan, pas badannya basah Mbak gitu. Takutnya kayak kedinginan gigil, dijemur aja nggak apa-apa. Oh gitu, jadi apa ya, kehidupan kucing ini berarti sama kayak manusia. Sama kayak manusia, butuh sinar matahari sebenarnya. Butuh sinar matahari. Oke. Nah, kalau untuk yang misalkan pas kawin terus kan kemudian hamil si kucing betinanya gitu ya. Nah, kalau proses lahirannya itu maksudnya Mas Jeffrey sendiri tahu atau dialihkan ke pet shop gitu? Biasanya kalau di sini pengalaman saya yang kucing-kucing ada tua itu Mbak, biasanya dia tuh sendiri. Kalau agaknya mau melahirkan tuh saya sendirikan. Oh gitu. Saya kasih anduk, tapi nggak kasih litter box gitu, biar nggak masuk ke sana. Oh iya. Kalau di sini kemarin ada pengalaman kucingnya itu kecil badannya. Kalau ibarat kata itu pinggul sempit. Oh ya Allah, iya ada pinggul sempit ya, udah kayak manusia ya. Karena dia mungkin udah tua ya, tapi badannya tetap segitu aja. Gitu. Oh iya. Jadi kayak susah mau keluarin satu tuh susahnya minta ampun. Dari kemarin itu daripada nanti takutnya itu nggak kuat si induknya ini Bu. Akhirnya pindah ke klinik gitu. Oh ada kliniknya khusus, ada pet shopnya ada pet shopnya khusus gitu. Kalau ya. Di sana kan emang benar-benar dijagain lah, dikontrol lah makannya, terus dikasih sinar cahaya gitu, tetap dikontrol di sana. Kalau di sini kan ya saya kan takutnya ada apa-apa. Oh, iya benar. Iya, karena kasihan juga. Gitu. Iya kasihan. Nah kalau ngomongin soal nyawa gitu ya, biasanya kan kalau ada hewan peliharaan yang biasanya tiap hari kita interaksi dengan dia, itu kan kalau misalkan dia nggak ada atau meninggal, itu ada perasaan sedih gitu ya. Kalau Mas Jeffrey gimana? Iya pasti sedih sih Pak. Oh sedih juga. Sedih juga karena tiap hari kan bareng gitu Pak. Harus ya sedih sih. Oh pernah nggak ada kejadian gitu salah satu kucingnya dari Bu Dokter itu ternyata meninggal? Pernah Mbak. Oh pernah? Iya pernah. Dia tuh nggak bisa kencing gitu karena fus gitu. Jadi kayak kalau manusia juga kalau nggak bisa naik ginjal. Iya. Gitu. Itu sama itu dia udah kena ginjal. Gitu. Oh gitu. Jadi penyakit kucing ya berarti hampir sama kayak manusia juga sih sama, ya. Karena kan sama-sama makhluk hidup juga ya. Iya. Oh, kayak gitu. Kurang minum bisa. Terus yang dimakan itu mungkin ada apanya gitu, kadang bisa aja. Oh gitu. Pernah keracunan juga pernah.
Oh. Keracunan apa? Ya makanan keracunan gitu. Setelah megang apa itu kayak misalnya racun tikus itu kan keracunan tiba-tiba kan di tubuh kemakan gitu ya, nggak sengaja. Terus nggak bisa ditangani gitu, meskipun dikasih air degan tetap udah nggak bisa ditolong. Oh, kucing juga minum air degan ya? Biasanya kalau ada keracunan tuh tak kasih. Pernah pengalaman Mbak dulu Mbak? Itu apa namanya yang bukan yang dirasain kucing sih, maksudnya yang dialami si kucing kalau misalkan pas keracunan. Biasanya kalau keracunan tuh melet-melet biasanya Mbak, dia kucing. Oh gitu. Melet-melet itu, mungkin ngerasa kayak nggak enak gitu iya, kali ya. Iya, karena ada reaksi di dalamnya gitu. Udah hancur perlahan dari dalam ini sebenarnya. Oh, jadi langsung cepat-cepat cari air degan. Air degan kan biasanya kan ya buat netralnya gitu. Cuman itu mungkin udah kasep mungkin ya. Oh iya, udah mungkin nggak bisa ketolong mungkin ya. Nggak bisa ketolong ya, jadi akhirnya meninggal gitu. Nah kalau yang anak-anaknya dari yang dikembangbiakan oleh kucing di sini, itu biasanya dirawat lagi atau dikasihkan ke orang lain yang suka? Ada yang dirawat, ada yang mungkin saudara-saudara Pak Dokter itu minta itu dikasih misalnya gitu. Oh gitu. Ya mau ini lucu diambil. Oh iya, dikasihkan. Terus nanti kan biar bisa berkembang biak. Itu boleh berapa kali hamil sih sebenarnya kalau kucing itu? Nggak ada pantangan. Nggak ada pantangan ya. Jadi terserah gitu ya. Iya. Oh terserah ya. Kalau dari usia biasanya sampai berapa lama usia bertahannya kucing? Karena kan pasti hewan beda dong dengan manusia ya. Yang kalau misalkan manusia aja sekitar 60, 70, 80 bisa. Kalau hewan kan mungkin nggak bisa. Kalau setahu saya mungkin ya kalau ada salah ya maaf, memang sekitar 20 itu udah tua sebenarnya. Oh 20 itu ya, sudah tua ya. Iya. Justru bahkan mungkin ada di bawahnya. Di bawahnya lagi. 20 iya. Oh iya. Oke deh, tadi itu kan tentang kucing. Kan ternyata masih banyak ya sebenarnya ya. Masih banyak hewan-hewan peliharaannya Pak Dokter. Ada kura-kura, ada burung, ada otter. Ada otter itu apa? Otter itu berang-berang kalau di Indonesia. Oh, berang-berang. Terus kemudian ikan juga ada ya? Ikan ada, ikan koi. Ikan koi. Lebih banyak lagi tuh dia. Lebih banyak lagi. Kita ngebahasnya cuma kucing sama kura-kura. Nah, kalau kura-kura ini jenisnya apa ya? Di sini saya lagi merawat sulcata, aldabra sama redfoot, itu aja Mbak. Wih, ada 3? Ada 3 jenisnya. Oh, jenisnya. Ya, kalau jumlah ekornya yang sulcata 2, aldabra 1, redfootnya 1. Oh ada 4 berarti ya. Itu bedanya apa? Mas Jeffrey tahu kalau ini modelnya ini, jenisnya ini gitu. Nggak ada bedanya karena dia tuh kura-kura darat semua Mbak. Cuman kalau dari asalnya emang kalau aldabra sama sulcata ini dari Afrika Utara. Kalau yang redfoot emang dari Amerika. Oh dari luar negeri semua ya peliharaannya ya. Iya. Jadi nggak ada nih kura-kura yang dari pantai selatan gitu, nggak ada ya. Nggak ada. Jadi semuanya dari luar negeri. Otomatis perawatannya juga ya sama kayak si kucing, mahal dong. Sama aja, cuman yang mahal itu cuma apa ya? Popannya aja sih. Oh, popannya aja. Cuman bedanya sama kucing itu, kalau kucing ada vetnya Mbak, ada pet shopnya kan. Ada yang kliniknya ibaratnya. Kalau kura-kura lebih susah lagi karena nggak ada vetnya. Oh iya, terus kalau sakit gimana dong? Jadi referensi itu dari YouTube sebenarnya. Tetap belajar. Tetap belajar. Jadi tugasnya Mas Jeffrey ini cari tahu cara merawat si kura-kura ini ya. Iya, karena sama orang awam gitu, nggak ada tahu di sini. Kalau di Lumajang mungkin nggak ada. Kalau sekitar Solo, Surabaya itu mesti ada. Pasti banyak ya kalau di luar kota ya. Iya. Tapi di YouTube kan banyak Mbak, kayak Irfan Hakim itu channel-channel yang itu. Oh iya benar. Edukasi pasti. Irfan Hakim, terus Lucky juga. Hakim, itu kan juga kan dia banyak banget peliharaannya dan bermacam-macam jenisnya. Bermacam-macam. Jadi referensi dari situ aja sih. Belajar itu. Itu kura-kura tadi sempat disebut kura-kura darat. Iya, kura-kura darat. Berarti nggak bisa nyelam di air. Nggak bisa di air. Oh. Bedanya tuh kura-kura darat itu dia tuh agak besar, Mbak. Kalau kura-kura air dia tuh lebih gepeng. Oh, ini dari cangkangnya sih. Iya. Kalau kura-kura darat bisa tinggi. Kalau kura-kura air tuh gepeng biasanya. Oh, berarti kalau di sini berarti bukan dimasukin ke kolam gitu ya? Enggak, tapi ada kandangnya sendiri. Oh, kandang. Rumah kura ya. Oh, rumah kura. Nah, kalau sakit itu gimana nih Mas Jeffrey? Taunya dia ini lagi sakit atau mungkin apa sih nggak enak badan gitu ya istilahnya? Dia tuh lemes Mbak, nggak mau makan ya nomor 1 gitu. Nggak mau makan, terus dia tuh kalau ada makan tuh dia dicium aja terus nggak. Oh jadi nafsu makan berkurang gitu. Nafsu makan berkurang.
Oke. Yang kedua itu pilek biasanya. Ada Kura-kura pilek. Pilek bisa. Itu gimana itu kalau pilek? Ada ingusnya, keluar ingusnya Mbak gitu. Oh keluar. Iya. Oh. Karena kalau pilek dia tuh nggak bisa merangsang makanan karena nggak bau gitu. Oh jadi akhirnya Iya. dia sendiri kayak nggak tahu kalau itu makanannya dia mungkin Iya. ya. Biasanya kan langsung makan karena nggak ada baunya mungkin. Iya. Jadi nggak mau makan. Nah terus akhirnya gimana dong pengobatannya? Sama ya, kura-kura ini tergantung sama sinar matahari sebenarnya. Jadi bagusnya itu dijemur, ada tempatnya itu, tempat seukuran kura-kura itu, dijemur dikasih air setengah badan dia. Dikasih air? Ya, dikasih air hangat ataupun air hangat lebih bagus sebenarnya. Ah, tetap manja Tetap ya. manja, iya. Iya iya, kucing butuh air hangat, Iya, kura-kura juga air butuh hangat. Iya iya. iya iya. Kalau air hangat itu biasanya kalau agaknya udah mendung, mau mendung Pak. Dikit mendung itu dikasih air panas, air hangat gitu biasanya. Oh gitu. Tapi kalau cuacanya panas banget ya nggak usah sih, air dingin aja. Sama aja seperti Mbak. Sama aja. Sama kayak kucing ya. Sama kayak kucing, Iya. terus ya sama dengan hewan-hewan lainnya Iya. mungkin ya. Karena kan kita kan nyesuaiin suhu tubuhnya gitu. Karena lagi demam, jadi dikasih air hangat gitu. Oh iya iya iya, itu karena lagi pilek jadi akhirnya dijemur. Ya kayak dijemur. kita ya sebenarnya kalau pilek Sama itu kan ya. kalau dijemur kan langsung keluar terus langsung semua. kayak plong gitu ya. Iya, iya. Oh, Kura-kura gitu. seperti itu. Oh, Mungkin sekitar kalau pilek biasanya sekitar 10 sampai 15 menit atau kalau bisa setengah jam itu udah bagus, Mbak. Udah bagus. Udah bagus karena biar bisa keluarin ingusnya. Oh, gitu. Biar bisa makan lagi. Heeh. Kan- Kalau cangkangnya itu gimana? Apa dibersihin atau Tetap gimana? dibersihkan, disikat. Kayak mandi ya, berarti Iya, sama ya kayak mandi. Sama kayak mandi dibersihkan, Mbak. Biasanya ditaruh di tempat kura-kura itu dicuci dulu. Oh. Baru diganti air biar dia bisa minum. Oh gitu. Iya. Kalau Iya, minum iya. di situ kan bisa lega banyak airnya gitu. Oh, berarti kura-kura juga hitungannya ya sama kayak kucing mandi juga, Mandi terus juga. dibersihin cangkangnya gitu ya. Kalau kura-kura harus BAB sih tiap hari itu harus Itu harus. Mbak. Soalnya kan kalau model sulcata ini dia kalau nggak BAB bisa jadi bladder stone. Apa tuh? Bladder stone itu kayak namanya urates itu menggumpal, Pak. Jadi menggumpal nggak bisa keluar. Harusnya urates dulu baru kotorannya gitu. Oh gitu. Itu harus Berarti tiap hari Mas Jeffrey ini ya ngeliatin gitu ya. Maksudnya Iya. maksudnya merhatiin gitu loh Iya, tiap harinya. harus BAB gitu, harus. Oh, nah kalau misalkan sehari itu nggak BAB? Kemungkinan dikasih pepaya sih kayak. Oh Dari gitu. dilihat makanan juga sih, dilihat makanannya juga. Nggak selalu makanan kering. Jadi dikasih pepaya juga biar sama kayak manusia kan. Kalau agak sulit itu mungkin Ini pakai papaya. Papaya, iya. Sama aja bener. juga. Sama ya. Iya. Soalnya saya kan nggak pernah punya peliharaan ya. Jadi nggak tahu apalagi kura-kura jenis sulcata terus apalah ada itu. beraya, iya. Nah, padahal itu jenis-jenis yang di luar negeri semua ya. luar negeri semua, iya. Nggak ada. Dan harganya mahal Oh. pastinya. Pernah ada yang sampai meninggal nggak sih kura-kuranya Pak Dokter? Pernah ada. Pernah ada. Mungkin mungkin cuaca juga bisa ngaruh. Terus apalagi ya mungkin dari makanannya nggak cocok kan. Bisa jadi suhu di juga. kandangnya itu ngaruh, Mbak. Oh gitu. Iya. Nah kalau untuk adaptasinya dia, kan dia beli mungkin di luar negeri atau belinya di dalam negeri? Di dalam negeri cuman ya mereka imporan. Oh, lah. imporan gitu ya. Semua, ya. Nah kalau dari pas beli terus ke sini adaptasinya susah apa enggak sih? Biasanya adaptasi itu seminggu, Mbak, biasanya. Mungkin kayak dia nggak mau makan, dia muter-muter aja kalau dijemur itu. Oh gitu. Gitu, Jadi iya. cara adaptasinya ya. Kalau caranya sih disendirikan biasanya. Oh disendirikan Iya, dulu. 1 minggu disendirikan dulu. Dia makan sendiri. Cuman di dalam kandang situ. Tak kasih tempat yang transparan itu. Iya. Biar dia bisa ngeliat temannya sendiri. Terus baru abis itu dijadikan satu Jadikan kandang. satu biasanya. Oh, baru jadi- bisa bersahabat. Oh iya. Sekarang kenalan dulu gitu ya Kenalan awalnya dulu, ya ya. adaptasinya ya. Di Sama sih karantina kita dulu. juga kan pasti kenalan dulu gitu. Oh ternyata hewan pun juga seperti itu. Nah sekarang kandangnya itu dijadikan satu si 4 kura-kura ini. Yang 2 itu besar-besar, Mbak, soalnya, Mbak. Sendiri yang besar. Oh sendiri. Iya, yang 2 sendiri, yang 3 ini sendiri. Karena Oh. kecil-kecil. Karena kecil-kecil. Kalau di sana ya takutnya ketindian itu, Mbak. Besar soalnya. Oh besar Iya, banget. Segimana sih besarnya? Besar, Mbak. Ya segini lah, separuh meja ini. Hah? Besar, ya hampir segini. Separuh besar gini? Iya.
Itu Besar. terus sehari makannya berapa kilo? Apa gimana hitungannya? 2 kali biasanya sawi gitu Mbak. Jadi saya sawi sama campur sama popan biar nggak boros-boros banget lah. Oh gitu. Jadi makanannya iya ya. Aku pernah baca kalau kura-kura darat itu ini ya herbivora. Iya, sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Iya, Jadi sayur apa aja mau dia. Oh mau? Mau. Kayak sawi, wortel gitu? Iya, wortel, terus selada gitu. Oh. Tapi kalau selada ya mahal kan Mbak itu. Iya, jadi nyesuaiin aja. Iya benar. Nyesuaiin aja. Jadi dicampur gitu ya. Campur aja sama peletnya. Itu pelet itu popannya itulah. Popannya. Oh, kalau si kucing ini murni memang makanan kucing khasnya sendiri. dia ya? Ya harus nggak mau ya kayak Nggak misalkan si tongkol dicampur nasi Nggak gitu mau atau sih. ikan gitu Iya, nggak mau dia nggak ya? mau dari sini dia. Oh jadi khusus ya? Khusus Mbak, khusus. Oke. Iya. Pernah nggak sih punya yang Mas Jeffrey rawat gitu ya? Terus dia itu meninggal ya antara kura-kura dan juga kucing, dan itu yang membuat Mas Jeffrey kayak nyesel nggak bisa nyelamatin atau gimana gitu? Pernah. Ya nyesel Mbak, itu pasti nyesel kayak apa ya? Ibaratnya kayak pasti nyesel pasti di belakang Mbak ya. Pasti Iya, kalau pertama kan pendaftaran ya. Pendaftaran. Pasti nyesel lah kayak kau nggak ngelakuin itu dulu kan biar bisa tetap hidup gitu kan. Pasti ada nyeselnya gitu. Oh jadi ada chemistry juga ya? Ada juga chemistry juga. Ada chemistry gitu ya. Terus biasanya sehari-harinya ada dia gitu ya, atau apa istilahnya minta makan kan tadi ngendus-ngendus gitu ya. Nyari Terus Mbak, nyari. tiba-tiba dia nggak ada gitu ya. Iya, jangankan apa? Saya datang pun piringnya aja tak tata gitu. Tata gitu. Datang semua. Oh, jadi langsung. Baru piring itu dia, baru piring. Baru piring. Iya. Baru piring, belum dikasih makan dia. Baru piringnya aja ditata ini. Oh, pernah nggak sih dia itu manja-manjaan? Kan kalau kucing itu biasanya manja-manjaan gitu ya. Iya. Nah, itu gimana itu? Pernah sih. Terus beberapa aja sih. Oh. Beberapa kucing aja, karena ada kucing yang mungkin udah malesan itu ada. Oh, ada. Iya, dia cuma tidur, hidup cuma makan aja. Oh. Ada ya. Ada tidur gitu. Iya. Berarti emang sebenarnya bener-bener kayak manusia, ada yang energik, ada yang aktif, ada juga yang pemalas gitu ya. Cuma makan tidur. Makan tidur. Kalaupun nggak makan itu dipanggil aja nggak noleh gitu. Ada orang lewat aja ya dibiarin gitu. Nggak ada respon gitu. Itu kurang interaksi gitu ya. Kurang interaksi. Cuma kalau ada tempatnya makan itu cerk gitu aja langsung berangkat dia. Ya lucu. Seru sih ya, pengalaman. Pengalaman. Oke deh, makasih ya Mas Jeffrey ya. Mungkin next kalau misalkan ada peliharaannya Pak Dokter yang dirawat lagi, kita bisa sharing lagi. Soalnya kan saya nggak pernah tahu ya. Apalagi kucing juga saya takut gitu. Oke deh, makasih ya Mas Jeffrey ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.